Bolak-balik ke Surabaya tapi baru kali ini mampir ke Monumen Tugu Pahlawan. Hai, assalamualaikum. Rugi nggak sih berkali-kali ke Surabaya buat order tiket pesawat, tapi hampir bisa dibilang jarang banget keliling-keliling Surabaya. Padahal kalau dipikir-pikir kenapa nggak sekali perjalanan satu pengeluaran bisa prepare mampir-mampir ke salah satu sudut Surabaya. Iya, seperti kali ini aku mau ke Monumen Tugu Pahlawan, kagak mau rugi lagi ya. Walaupun liburan kali ini bukan hanya sekedar liburan tapi juga ada kerjaan. HTM ke Monumen Tugu Pahlawan itu gratis alias free. Tapi kalau kalian ingin memasuki museum 10 November, di sinilah kita harus bayar tiket untuk masuknya. Di sini aku keluarkan uang cuman Rp19.000 aja untuk kita bertiga. Museum 10 November ini diresmikan oleh presiden kita yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Yap, memasuki wilayah museum di sini ternyata banyak banget wisudawan wisudawati yang lagi berfoto-foto ria mengabadikan momen pencapaian selama menjadi mahasiswi. Jadi kangen juga nih jadi mahasiswi ya. Apakah aku harus kuliah lagi S2? Setiap sudut banyak tempat untuk selfie ria, dan yang terutama nih banyak cerita di balik perjuangan 10 November Bung Tomo sebagai orator ulung yang membakar semangat juang untuk rakyat Surabaya beserta pahlawan yang lainnya. Bahkan ini Abah aja membaca isi monumen satu persatu udah serius banget, apalagi kayaknya ini cocok untuk anak SD sebagai pembelajaran mengenal sejarah perjuangan pahlawan Indonesia. Kembali lagi bahwa kita sebagai rakyat Indonesia tetap harus bersyukur mengingat perjuangan para pahlawan sampai di titik ini tidak semudah yang kita bayangkan, bahkan menjadi simbol perlawanan dan keberanian rakyat Indonesia. Udah kayak guru sejarah nggak sih aku menjabarkan sedikit cerita di masa itu, tapi tidak, aku tidak setahu itu. Nah, di sini kita langsung menyusuri beberapa senjata para pejuang beserta helmnya pun masih ada. Aduh, kagak bisa aku jabarkan satu persatu, tapi lihatlah seperti di video. Cukuplah untuk mengajak kalian menyusuri situasi bersejarah Monumen 10 November. Helm yang terbuat dari besi baja dan entahlah ini bahannya kenapa bisa awet banget atau emang diawetkan, aku juga kagak paham karena semuanya terasa masih bagus terawat sih. Di sini pun Anura juga bertanya-tanya itu ada bom dan minta diceritakan apa sih sejarah yang terjadi di masa lampau, sambil dia agak ketakutan melihat laras panjang ini. Ya, sebagai bocil yang masih kelas 1 SD dan bakal naik di kelas 2, dia itu agak masih bingung dan melihat beberapa diorama statis tapi terlihat seperti nyata. Emang iya sih, dioramanya itu terlihat seperti the real video yang nyata, padahal ini hanya sekedar miniatur situasi yang terjadi di masa penjajahan. Tapi seolah-olah situasi ini emang seperti bercerita tentang kejadian di masa lampau itu. Hanya dengan Rp19.000 aja bertiga, kalian yang punya anak kecil SD boleh deh diajakin kemari buat pembelajaran dan agar anak-anak tahu sejarah bagaimana perjuangan para pahlawan Indonesia. Gak serta-merta seperti sekarang yang tinggal klik makan, pesanan makanan kita datang, tinggal klik belanjaan datang. Betapa sekarang kita dipermudah dengan teknologi, tinggal seberapa kita mau berjuang mencari pundi-pundi rupiah itu, karena tidak ada perjuangan yang sia-sia. Udah kelihatan bener belum sih? Dari tadi aku ngecopros ngomong ini ono ucrut isi suara, tahu-tahu mulut aku mulai capek. Nih aku tak duduk-duduk dulu dah sambil menunggu Anura beserta Abah selesai keliling-keliling sepuasnya mereka lah ya. Ujuk-ujuk kita udah ada di luar wilayah museum. Kaki ini mulai butuh diistirahatkan sebentar sambil makan minum sisa jajanan tadi. Selanjutnya aku pengen ke alun-alun sih, tapi ternyata Abah udah mulai ngorok kecapean karena dia. Kita udah harus ke tempat kerja. Ya udahlah, next aja kita ke alun-alunnya, dan mungkin saat ke Surabaya lagi nanti naik kereta api lagi nih. Cocoknya kita kemana aja nih? Bantu komen di bawah ya. Bye bye.